Eh, Karena untuk bisa mengambil tempat di sini. oke, oke, baiklah. Hari ini kita ada webinar dosen tamu yang insya Allah akan dibimbing oleh Pak Sigit. Selamat datang Pak Sigit. Pak Sigit, Bapak yang tidak asing lagi bagi kita ya, yang selalu direkomendasikan oleh Bu Sriwatini. Dan hari ini akan sharing dengan kita. Sebelumnya saya akan menyerahkan kepada moderator kita, Ibu Christine. Ibu Christine, Ibu Christine Sebelum kayaknya ke sedang moderator, ada mungkin kegiatan ya? saya dulu. Oh iya, baiklah. Kegiatan kita ini akan diawali oleh kata sambutan dari Bu Sriwatini. Kepada Ibu Sriwatini kami persilakan. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, salam sehat semuanya. Selamat sore semuanya. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ya, salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi Sallam, serta keluarga dan para sahabat. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Yang kami sayangi, teman-teman mahasiswa ST Sarjana Universitas Pancasila Bekasi yang sore ini sudah hadir dalam acara Zoom. Terus kemudian yang sangat luar biasa yang saat ini hadir Pak Sigit ya, di tengah-tengah kesibukannya di Kemdikbud telah hadir pada sore hari ini sebagai dosen tamu. Terus kemudian yang kami hormati Pak Dr. Tio ya, Dr. Tio ini ya ini luar biasa, teman-teman harus banyak belajar juga. Jadi sore ini tuh tidak hanya Pak Sigit ya Pak Sigit ya, tetapi ada Pak Dr. Tio yang nanti akan memberikan pengalamannya juga yang sangat luar biasa. Ya seperti itu. Ya mohon berkenan ya Pak Dr. Mulyadi ya. Pak Siap, Mulyadi. Baik. siap Bu Sri. Ya, terima kasih. Baik. Nah, teman-teman semuanya, kebetulan memang besok ada akreditasi institusi Universitas Pancasila Bekasi, sehingga saat ini kami dari pagi sampai sekarang masih rapat dan nyiapin borang karena tinggal besok ya mulainya. Jadi saya menyimak ya, semoga semuanya berjalan lancar dan nanti mohon berkenan Pak Tio juga menyampaikan terkait dengan pengalamannya di sini. Nanti teman-teman bisa komunikasi ya. Nah, intinya bahwa di mata kuliah media digital ini bagaimana di era saat ini bahwa ke depan ini semuanya akan berbasis digital. Bahkan kemarin ketika ada HBH dan Seminar Nasional APTISI ya yang terdiri dari pimpinan para rektor se-Indonesia itu menyatakan bahwa Prof. Laude itu adalah tim TKN Pak calon presiden terpilih. Beliau adalah tim TKN di mana kampusnya adalah semuanya berbasis artificial intelligence. Ya, jadi dari mulai pembelajarannya, perkuliahannya, evaluasinya, penilaiannya, semua sudah mulai semua berbasis IT. Dan sore ini mata kuliah kita adalah mata kuliah yang luar biasa, kelas virtual, di mana Indonesia ini adalah kekurangan ahli-ahli yang mempersiapkan dari anak usia dini bagaimana menguasai IT. Karena ke depan semuanya hampir semuanya berbasis IT. Nah, jadi kita jangan sampai ketinggalan. Nah, oleh sebab itu teman-teman semuanya ya, kelas saya juga sekolahnya habis ya. Jadinya sekali lagi saya terima kasih kepada Bu Dini dan teman-teman semuanya yang telah menyiapkan semuanya seperti ini. Kemudian Pak Sigit yang sudah hadir, kemudian Pak Tio yang sudah hadir. Semoga semuanya bisa memberikan saran dan masukan. Nah, kebetulan juga kita sudah bekerja sama dengan Advan Notebook ya, Pak Tio ya, di mana media kita juga sudah digunakan sebagai handling ya.
Nah, bekerja sama dengan Edwan, yaitu adalah tim Pak Tio yang akan menyampaikan nantinya. Semoga nanti yang ikut di kelas ini bisa ada yang dapat laptop, notebook ya. Masya Allah. Nah, ya nanti silakan komunikasi sama Pak Tio karena beliau yang memang mengkondisikan seperti itu. Baik, teman-teman, itu saja karena kita sedang persiapan benar-benar. Jadi saya silakan ke Bu Dini, Pak Sigit, Pak Tio, dan teman-teman tersayang semuanya. Baik, itu saja teman-teman. Kalau ada salahnya mohon maaf. Akhir kali wabillahi taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ah, Ibu, silakan. izin Ibu Sriwatini, saya komando, saya ambil alih karena Mbak Dini saat ini ada sedikit halangan. Kemudian yang tadinya moderator Ibu Christine Dewiani juga ada sedikit hambatan. Baik, silakan. Terima kasih dan teman-teman semua. Saat ini sudah sama-sama kita ketahui sudah bergabung di Zoom Bapak Sigit Wiryawan yang akan menyampaikan materi. Namun sebelumnya izinkan saya akan membacakan terlebih dahulu biodata beliau. Ya, mudah-mudahan sudah tampak. Oke. Biodata beliau, beliau bernama lengkap Sigit Wiryawan Triwibowo. Kemudian banyak sekali jabatan yang diemban oleh beliau ya. Ini ini job title atau company-nya sangat banyak, teman-teman. Ada divisi program TV edukasi di Pustekom, kemudian editor dan 3D animator TV edukasi Pustekom, kemudian pembantu pimpinan atau sub-bid pendidikan dasar bidang teknologi komunikasi Pustekom. Dan sampai sekarang ya, dan pekerjaannya beliau adalah sampai sekarang adalah pengembangan teknologi pembelajar muda 2000 di Pustekom dan ketua tim Ensiklomedia TV Edukasi Pustekom. Dan saat ini pendidikan beliau S1 Program Studi Desain Interior Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang lulus tahun 1999, kemudian skillnya CED 3D Modeling Interior Design Augmented Reality dan Modeling. Kemudian beliau juga tergabung dalam sebuah asosiasi atau Associates Member di PATI atau Persatuan Ahli Teknik Indonesia sebagai anggota dan APTPI Asosiasi Pengembang Teknologi Pembelajar Indonesia sebagai anggota. Nah, jadi tak kenal maka tak sayang. Nah, kita semua sekarang sangat sayang dengan Pak Sigit ya, karena tiap hari, hampir tiap hari kita berinteraksi Pak Sigit. Dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dr. Mulyadi yang nanti juga akan ilmu kepada kami semua. Ibu Bapak Dr. Mulyadi bisa menyampaikan biodata singkat, Pak. Dipersilakan, Pak. Ya, Bu. Dipersilakan Bapak untuk memperkenalkan diri kan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yufi Fisalma ya. Ya. Mohon maaf nih, mungkin saya mendadak sekali. Saya cuma hanya sebagai peserta ikut aja mendengarkan. Ya, nama saya Dr. Mulyadi Tio, Eskom, MM, MBA. Saya salah satu di antaranya saya memegang perguruan tinggi sekarang di Sekolah Tinggi Nalanda, di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Keseharian sih saya selalu biasa menjadi satu tutor ataupun trainer di pelatihan-pelatihan untuk pengembangan diri, komunikasi, dan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Biasanya kami bekerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya di bidang Bimas Buddha. Sementara itu Bu yang saya bisa sampaikan. Baik.
Baik, Terima kasih. terima kasih Bapak Dr. Mulyadi yang telah menyampaikan CV-nya beliau ya. Dan kita lanjut langsung saja, dipersilakan kepada Bapak Sigit Wiryawan untuk menyampaikan materinya untuk webinar dosen tamu kita di mata kuliah model pembelajaran digital, dan hari ini tema kita adalah kelas virtual. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Ibu siapa nih? Yufi, Pak. Ibu Yufi ya. Sebagai moderator menggantikan Ibu Christine ya. Yang Ya. itu Bu Christine, tapi Ibu Christine sepertinya Hadir. sedang sibuk ya. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Dr. Mulyadi, Ibu Dr. Sriwatini, mohon izin saya akan menyampaikan sebuah materi tentang kelas virtual ya. Yang mana sebenarnya kelas virtual ini adalah sebuah layanan yang kita kembangkan sejak kemarin pada saat COVID-19 ya. Kita bersama-sama dengan Ibu Sriwatini juga mengembangkan sebuah platform untuk COVID-19 ya. Nah, ini adalah sebuah platform namanya Didi Sekolah ya. Nah, di dalam Didi Sekolah itu ada fitur ya yang disebut dengan kelas virtual. Nah, apa itu kelas virtual? Nah, ini mungkin bisa dilihat ya. Jadi ini sebuah lingkungan, kita mencoba menciptakan sebuah atmosfer di mana anak-anak itu bisa belajar ya dalam sebuah aplikasi ya. Jadi karena waktu itu kita sedang dalam situasi COVID ya, dan juga sebenarnya wacana tentang kelas virtual itu sudah lama ya, bahkan sebelum COVID itu sudah kita di Pustekom waktu itu sudah mengembangkan kelas virtual ini ya, tapi dengan platform yang berbeda tentunya. Waktu itu di Pustekom ada namanya kelas maya ya. Kemudian tapi kelas maya itu kita kembangkan masih berupa modul ya, masih berupa modul yang tidak interaktif. Jadi modul belajar mandiri ya yang bisa diakses, tapi tidak ada interaksi secara langsung, secara sinkronus tidak ada. Sedangkan kelas virtual ada banyak macamnya ya. Di sini ada LMS, di mana itu adalah yang berada di web, dan juga ada pengelolaan kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Nah, ini masih belum interaktif ya. Ini masih berupa LMS. Waktu itu yang dikembangkan di Pustekom saat itu, waktu saya masih di Pustekom itu masih LMS biasa yang tidak ada menu untuk video conference dan sebagainya, belum ada. Bahkan menu chat pun terbatas ya. Ini seperti juga kalau kita melihat di Moodle itu ada ya LMS juga yang sering dipakai oleh banyak kampus, itu masih menggunakan Moodle ya. Nah, mungkin masih yang tadi ya. Dimundurin lagi yang tadi kita masih ya, oke. Nah, kemudian ada lagi yang lain, itu ada namanya Learning Content Management System ya, atau LCMS. LCMS ini lebih komplit dari LMS ya. Jadi kalau LCMS ini ada konten, ada manajemen konten di dalamnya ya. Jadi kalau yang di LMS biasa itu hanya masih manajemen modul saja ya, materi pembelajaran saja yang masih berupa teks kebanyakan ya. Tapi kalau udah LCMS ini sudah ada konten di dalamnya, sehingga ini lebih menarik ya. Ada video di dalamnya. Nah, ini yang kita kembangkan juga
seperti ini sebenarnya, ada konten di dalamnya ya. Kemudian juga ada social learning network. Ini lebih interaktif lagi kalau social learning network ya. Ini lebih menarik lagi karena ada semacam sosial media ya, seperti sosial media tapi untuk pembelajaran. Ini ada beberapa contohnya ya, dan sebagainya. Nah, seperti apa kalau yang kita kembangkan itu seperti apa sih pengennya gitu kan? Oke, next. Please sebentar, nanti kita pause lagi. Oke, nah, jadi bagaimana aktivitas di dalam kelas virtual? Kita pengen membangun sebuah aktivitas yang bisa kita handle secara sinkronus ya. Jadi di samping tadi asinkronus, kita juga pengennya bisa sinkronus, ada video call di dalamnya. Nah, ini mungkin ada beberapa elemen yang sudah melakukan itu ya, tapi kita membuat sebuah tampilan yang berbeda ya, di mana video call ini pun juga tidak seperti Zoom seperti ini, tapi menjadi satu dengan LMS-nya. Jadi kita menyatukan antara layanan seperti Zoom ini dengan LMS, jadi kita satukan. Jadi kita mix antara video call, kemudian ada menu chattingnya, sehingga ini layak menjadi sebuah aktivitas pembelajaran yang komplit. Jadi di sana kita bisa melihat videonya, bisa membaca materi, bisa dia tanya jawab, ada kuis dan sebagainya ya. Kemudian di sana ada jadwal kapan video conference-nya atau video call-nya itu kapan. Nah, itulah aktivitas dalam kelas virtual yang kita harapkan sehingga pembelajaran itu bisa dilakukan secara blended ya, atau bahkan terserah mahasiswa atau terserah peserta atau muridnya, siswa itu mau seperti apa ya. Jadi kalau kondisinya siswa itu nggak bisa sinkronus, terpaksa harus asinkronus bisa ya. Oh, siswa ternyata dia butuh video call bisa, atau dia butuh penjelasan lebih detail ya, lebih detail bisa, atau cukup dia tanya jawab menggunakan chat saja sudah cukup, sudah mampu menyerap materi dari atau dengan chat saja sudah aktivitas diskusi dengan guru sudah cukup ya, nggak ada masalah ya. Artinya tidak semua siswa itu membutuhkan video call ya, atau video conference, tidak semua ya. Ada yang kalau video conference gini malah ngantuk, ada yang cukup udah tanya karena dia udah pinter, udahlah cukup baca aja atau lihat videonya udah cukup gitu, ada ya. Ada juga yang dia perlu harus diskusi, ada. Atau memang harus tatap muka, artinya materi tetap ada di kelas virtual tapi dia membutuhkan istilah interaksi langsung dengan guru, itu bisa ya. Artinya tidak harus berupa Zoom ya, tidak harus berupa aplikasi yang mengharuskan chatting, nggak harus juga ya. Artinya ya ada banyak hal. Kalau teorinya kan ada 4 kuadran pembelajarannya. Terus Maldino itu ada 4 kuadran. Kuadran pertama itu tatap muka, kuadran kedua itu belajar. Nanti ada di slide 08 saya lupa nanti. Oke, nanti kita jelaskan tentang 4 kuadran pembelajaran. Intinya dalam kelas virtual itu ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan. Di sana ada beberapa menu yang bisa dipilih ya, mana yang dibutuhkan oleh siswa ya, dia butuh layanan seperti apa itu ada gitu.
Nah, untuk kedepannya ya, memang ini masih dalam pengembangan juga, bahwa nantinya kelas virtual ini menjadi sebuah LXP. LXP itu apa sih? Ini lebih mungkin sebuah pengetahuan baru ya. XP itu Learning Experience Platform. Jadi tidak hanya sebuah LMS yang cukup hanya mendapatkan input dari aktivitas di kelas saja, tapi kegiatan di luar kelas pun menjadi data yang diolah oleh guru, sehingga ini menjadi portofolio siswa. Jadi kita lebih melihat ke portofolio, tak bukan nilai ya, tapi ke portofolio, di mana siswa itu nanti sebenarnya siswa itu lebih condong kemana sih, gitu kan? Passion dia kemana ya? Atau dia punya minat di mana? Gitu. Jadi karena pembelajaran berdiferensiasi ini kan menuntut guru untuk bisa mengasah kemampuan siswa pada sisi yang tepat. Nah, itu ya artinya sehingga kalau misalnya siswa itu punya bakat sepak bola ya, guru harus ngerti, oh dia bakatnya sepak bola gitu kan. Harus mungkin dia dikasih porsi jam yang banyak untuk olahraga sepak bola, seperti itu. Misalnya seperti itu. Sehingga guru punya pengetahuan tentang karakteristik siswa, bahwa siswa ini punya minat dan bakat yang menonjol di mana, sehingga itulah yang sisi yang tepat yang harus diasah oleh guru. Jangan sampai guru mengasah pada sisi yang salah sehingga itu akan mubazir. Ya, seperti itu. Nah, ini LXP itu mengarahnya ke sana, sehingga nantinya dengan bantuan AI ya, yang mengambil big data dari aktivitas siswa ya, aktivitas di dalam kelas maupun di ruang kelas ya. Jadi pada konteks ini kita berbicara tentang kelas virtual, tapi kita juga membutuhkan data dari luar kelas ya. Dimana kalau di TV sekolah itu kan ada aktivitas ekstrakurikuler ya, di mana siswa bisa mengunggah ya kegiatan-kegiatannya di siaran TV-nya ya, sehingga data dia tentang aktivitas dia itu terekam di aplikasi, sehingga itulah nanti menjadi bahan menjadi data bagi guru bahwa oh si siswa ini punya passion di sini loh, punya bakat di sini, sehingga itu menjadi perhatian. Oke, next. Oke. Nah, apa yang diharapkan ya tadi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, interaktif, dinamis. Nah, ya ini teorinya secara normatif seperti itu ya, secara normatif. Tapi ya kita berusaha ya bagaimana kita bisa mewujudkan itu dalam sebuah kelas virtual ini ya. Bagaimana lingkungan atau atmosfer yang kondusif ya, dinamis yang tidak membosankan. Nah, itu bagaimana itu bisa tercipta ya. Kalau kita hanya Zoom kan mungkin banyak anak-anak itu lebih ya kalau seperti hanya kita melihat ceramah dari guru kan bosan juga. Makanya memang harus ada aktivitas yang harus dilakukan di aplikasi itu, tidak hanya mendengarkan ceramah. Nah, itulah bagaimana atmosfer itu menjadi lebih kondusif ya, dinamis ya, dan bahkan interaktif. Nah, dibuatnya dalam kelas virtual. Nah, nanti ini ada beberapa fitur yang ada di dalam, atau beberapa menu di dalam kelas itu. Misalnya ada kuis ya, ada. Nah, itu bagaimana
kemas dalam sebuah kelas virtual itu. Oke, next. Oke, nah ini ada sebuah contoh ya tampilan yang ada di TV sekolah, ya, di mana ya di kelas virtual ini ada beberapa, sebenarnya bukan fitur menu ya, menu ada videonya nggak usah banyak-banyak ya, singkat saja. Kalau bisa yang bagus-bagus, yang menarik ya. Video ini sebenarnya guru itu tidak harus membuat video sebenarnya. Jadi guru bisa mengambil video dari mana saja, dari manapun ya, itu bisa diambil. Yang penting video itu sesuai dengan substansi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, diizinkan oleh yang punya video. Nah, cirinya apa diizinkan? Nah, kalau kita mengupload video ke YouTube ya, biasanya ada contrengan itu mengizinkan penyematan atau tidak. Gitu. Kalau kita mencontreng mengizinkan penyematan, maka siapapun buang deh. Umi lagi kuliah, Dek, susah nih. Umi harus perhatiin, kalau kami nggak bisa nanti. Oke, jadi apabila pemilik video itu mengizinkan penyematan, maka siapapun boleh menyematkan video itu di mana, di webnya ya, di web apapun, bahkan di kelas virtual TV sekolah. Nah, itulah makanya dengan adanya mekanisme izin dari YouTube tersebut ya, jadi itu mekanisme itu sudah diatur di YouTube ya, sehingga kita bisa saja sah-sah saja ya untuk mengambil video dari manapun ya, disematkan di kelas virtual ya. Dalam artian ini adalah untuk aktivitas yang tertutup ya, artinya ini kan dipakai sendiri ya, tidak untuk yang lain-lain ya, ini untuk pembelajaran sah-sah saja. Maka sebenarnya untuk apapun boleh sih, tapi kita lebih trik lagi ini untuk pembelajaran. No problem, kita ngambil dari manapun no problem. Yang penting yang punya video mengizinkan. Oke, jadi nanti kalau peserta para mahasiswa akan mempraktekkan membuat kelas virtual, tidak usah repot-repot membuat videonya ya. Tapi cukup ambil video yang cakep ya, yang bagus ya, tapi dia mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan, maka nanti tidak akan muncul di kelas virtual itu. Jadi memang di sistem TV sekolah ini, kelas virtual TV sekolah ini sudah secara otomatis kalau dia tidak mengizinkan maka tidak akan terlihat. Walaupun sudah ditempel, tidak akan terlihat di sana. Oke. Kemudian itu yang pertama, videonya ya. Yang kedua adalah uraian materi. Nah, sebenarnya uraian materi ini sebenarnya berupa teks saja, bisa di copy paste dari buku ya, atau dari e-book kita copy paste di sana, nggak ada masalah. Untuk pengembangannya nanti memang untuk uraian materi ini bisa saja berupa HTML yang bisa lebih interaktif, yang bisa menjadi program multimedia bisa saja, tapi itu sementara masih kita batasi, ini sebatas teks atau hipermedia masih memungkinkan. Artinya hipermedia itu apa? Dalam teks itu ada link ya. Mungkin dia link itu menyebutkan sesuatu tentang misalnya sesuatu yang harus dijelaskan lebih detail ya, bisa diklik, dan itu kalau bisa tautannya yang aman. Nah, itu memang perlunya guru supaya bisa memilah dan memilih tautan yang aman ya untuk hipermedia di sini ya. Dalam uraian materi ini bisa berupa hipermedia teks atau teks yang bisa diklik yang menuju ke situs tertentu.
tapi sebaiknya memang situsnya yang aman ya. Nah, inilah sebenarnya pentingnya guru untuk bisa memberikan keamanan ya. Jadi kalau dalam mode pembelajarannya Bu Sri kan mode pembelajaran asik itu pertama aman ya, kemudian tenang ya. Nah, kita pakai di sini ya. Jadi kalau bisa videonya juga aman, materinya juga aman ya. Jadi, dan menyenangkan. Menyenangkan itu artinya ya baguslah, dia itu menarik dan sebagainya. Itu tentang uraian materi. Ya kalau bisa uraian materi jangan terlalu sedikit lah gitu ya, secukupnya dan juga tidak terlalu banyak. Itu nanti namanya bisa mengatur sendiri seperti apa sih uraian nanti seperti apa. Ya tidak terlalu banyak tapi penuh dengan hyperlink ya, boleh saja, nggak masalah. Kemudian yang ketiga adalah kuis atau soal harian. Nah, di dalam setiap modul nanti ada kuis atau soal harian ya, yang harus dikerjakan oleh siswa di dalam setiap modulnya. Kemudian juga ada tugas atau proyeknya apa. Kemudian ada menu chat dan menu video call. Nah, ini sudah ada tentang kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, menu chat ini adalah untuk kuadran 3 dan menu video call untuk kuadran 4. Kalau kuadran 1 dan 2, kuadran 1 itu apa? Tatap muka. Itu tidak perlu ada menu chat dan video call karena bisa tanya langsung gurunya. Kuadran pertama. Kuadran kedua itu kan belajar mandiri. Ya, mandiri ya belajar mandiri aja. Nggak perlu tanya-tanya, udah kerjakan soalnya selesai. Belajar mandiri. Nah, seperti itu. Jadi ya, ini ada banyak fitur yang untuk melengkapi dari 4 kuadran pembelajaran. Ya mungkin bisa di play ya. Seperti apa sih kelas virtual itu seperti apa? Ya, bisa di play. Edi, platform pembelajaran yang cocok untuk merdeka belajar. Kelas virtual. Siswa bisa pilih menu sekolah saya dan memilih modul untuk pembelajaran 1 bulan ke depan. Oke, itu adalah pilihan temanya ya apa ya. Lalu di dalamnya ada materi video, teks, asesmen, dan tugas berbasis project. Ini ada materinya apa ya, tapi ini materinya harus diklik, kalau mau muncul materinya harus diklik. Itu ada videonya ya. Nah, videonya terserah guru-guru ngambil dari mana, yang penting sesuai dengan topik yang sedang dibahas ya. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Bisa juga membuat sendiri seperti ini. Keadaan sehat ya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ya memang lebih mantap kalau bikin sendiri ya. Ini tentang tema kendaraan ya. Oke, kemudian ada soal. Nah, ini soal. Ayo kita coba mengerjakan soal asesmen. Ternyata mudah ya. Soalnya ada 2 doang. Nggak apa-apa ya. Ya. Terus ada Ini tugas. juga ada tugas yang harus dikerjakan. Ayo kita coba. Tugas ini bisa macam-macam, bisa saja tugas itu berupa gambar, berupa video, bisa saja. Kita coba jawab pertanyaannya dulu ya. Pertanyaan biasa. Tugas ini fleksibel ya, tapi memang kita berharap tugas ini lebih mengarah ke proyek kalau kita mengacu pada kurikulum merdeka. Ada lampiran ya, bisa dilampirkan, mungkin ada gambar atau apa dan sebagainya. Terus kita nanti akan mencoba apa ini, Vicon. Kita coba menu videonya ya.
beacon langsung keluar seperti Zoom di dalamnya ya. Ini ada tapi pakai si kita. Oke, kita tinggal join meeting saja, nanti langsung. Dadah. Sampai jumpa. Oke. Itu adalah contoh dari kelas virtual kalau diakses menggunakan mobile phone seperti itu. Dan di atas ada videonya, di bawah nanti ada video conference-nya. Nah, kita membahas kuadran pembelajaran. Ya. Jadi tadi kita sudah menyinggung tentang kuadran pertama, kuadran 3 dan 4 ya. Nah, ini kita jelaskan. Ini mungkin nanti silakan dicari teorinya dari Smaldino tentang 4 kuadran pembelajaran. Kuadran pertama adalah sinkronus tatap muka. Ini seperti pembelajaran konvensional di kelas ya. Jadi ini tidak perlu aplikasi ya, tapi penggunaan aplikasi lebih bagus. Kenapa? Karena dengan adanya kelas virtual ini materi sudah ada di aplikasi, tidak perlu bawa buku banyak siswanya. Jadi kalau saya melihat anak saya sekarang di sekolah SD Dharma Karya ya, UT, ya, itu setiap hari membawa 2 buah tas. Yang keduanya itu isinya berat-berat semua. Yang satu digendong pakai backpack yang besar ya, yang satunya masih ditenteng. Karena apa? Kalau digendong semuanya nggak kuat ya, karena badannya kecil. Sehingga dia terpaksa harus membawa 2 tas, yang satu diseret, yang satu digendong. Nah itu kita melihatnya itu sangat ya kasihan gitu pada anak-anak kita ya. Nah dengan adanya kelas virtual ini tidak perlu lagi harus membawa buku yang tebal-tebal gitu, karena semua materi sudah ada di modul kelas virtual kita, sehingga ada video, ada bahkan PDF dari buku pun bisa dimasukkan ke sana, ada lampiran PDF-nya bisa. Cuma memang kalau kita mengambil dari buku buku pelajaran yang sekarang yang mungkin dari Erlangga atau apa, kalau kita PDF-in semuanya ya kita ya nggak tahu secara perizinan gimana. Makanya dalam setiap modul itu kita hanya PDF-kan 1 bab saja ya, jangan banyak-banyak ya. Di PDF-in 1 bab saja, dimasukkan dalam 1 modul untuk di-download oleh siswa untuk bisa dibaca, untuk menggantikan buku pelajaran yang betul tadi. Itu bisa dimasukkan ke dalam modul. Ini untuk kuadran 1 ya. Jadi untuk tatap muka ini sangat meringankan siswa dan juga bahkan sangat meringankan guru. Kenapa? Ya. Dengan adanya kelas virtual, di mana di kelas virtual ini sudah ada videonya, sudah ada materinya, sudah ada kuisnya dan sebagainya. Tinggal bagaimana guru menyampaikan ya, dengan sebuah model pembelajaran yang menarik ya, sehingga mana yang akan dilahap dulu ya. Jadi model pembelajaran itu seperti halnya kalau kita akan makan ya, mana advertise-nya yang mana yang dimakan dulu. Oh, videonya dulu yang dilihat, advertise-nya itu videonya. Setelah videonya silakan baca materinya. Setelah itu kalau belum jelas bisa bertanya, atau bisa kalau ini kan masih kuadran 1 ya, jadi bertanya secara langsung atau diskusi atau menyamakan persepsi boleh. Setelah itu baru mengerjakan soal hariannya kerjakan. Sehingga urutan ini harus diatur oleh gurunya ya, sehingga tidak ujuk-ujuk langsung mengerjakan soal, jangan. Jadi suruh
melihat videonya dulu. Kalau belum jelas, silakan bertanya dan sebagainya. Nah, itulah perlunya sebuah model pembelajaran. Dalam sebuah pembelajaran itu ada modelnya. Jadi istilahnya tata cara makan dari menu itu dijelaskan atau diatur oleh gurunya. Jadi pertama ini dulu yang dimakan, setelah itu yang ini, lalu terakhir dessertnya kan gitu. Nah, itulah dalam pembelajaran pada kuadran pertama menggunakan kelas virtual tetap menjadi sesuatu yang menarik. Dan apabila guru itu menerapkan sebuah model yang menarik, maka ini menjadi pembelajaran menarik dan tidak membosankan. Gurunya pun juga tidak harus berbusa-busa menjelaskan materi di depan kelas. Cukup, sekarang buka ini, cermati, lalu baca ini, dan sebagainya. Sehingga itu kemudian menjadi mudah dan ringan, ya. Guru tidak capek, ya. Sehingga guru bisa lebih fokus pada siswa, ya. Karena materi sudah dijelaskan oleh video, maka guru tinggal melakukan pendekatan secara personal ke setiap siswa. Itulah pembelajaran diferensiasi yang bisa dilakukan menggunakan kelas virtual. Jadi jangan dikira, ini kan pembelajarannya sudah luring, ngapain harus pakai aplikasi? Ngapain harus pakai kelas virtual? Kita kan luring. Enggak juga. Pembelajaran secara luring, tatap muka tetap memerlukan sebuah kelas virtual sehingga ini sangat meringankan guru dan guru bisa lebih fokus untuk menangani siswa. Bisa keliling di belakang secara personal apa yang menjadi kendala bagi siswa bisa langsung dilakukan tanya jawab. Ini adalah pembelajaran untuk kuadran pertama. Kita berpindah ke kuadran kedua. Nah, untuk kuadran kedua ini memang sangat berbeda dengan kuadran pertama, di mana secara asinkronus mandiri. Ini memang belajar mandiri. Ini biasa digunakan untuk pembelajaran orang dewasa. Belajar mandiri dan dia belajar sendiri, ya, tanpa interaksi dengan guru. Ya. Guru tidak perlu cawe-cawe bagaimana dia belajar. Yang penting dia mengumpulkan tugas. Nah, ini kuadran kedua ini untuk pendidikan dasar itu jarang digunakan, ya. Ini biasa digunakan untuk pembelajaran orang dewasa dan bahkan biasa kuadran kedua itu menggunakan fitur MOC atau untuk istilahnya untuk kursus MOC itu Mass Open O-nya lagi apa namanya? Online course, Mass Open and Online course. Biasanya ini untuk pembelajaran orang yang sudah dewasa, dengan MOC. Tapi di kelas virtual ini bisa juga, ya, dipakai untuk kuadran kedua, di mana dia bisa saja tinggal melihat videonya, kemudian membaca ureanya, mungkin dia langsung mengerjakan tugasnya dan langsung dia lalap semuanya bisa. Dan ini memungkinkan bagi anak-anak yang mempunyai kelebihan, ya. Tidak perlu guru, bisa sudah oke, ya. Kemudian ada kuadran ketiga. Kuadran ketiga ini juga asinkronus, tapi dia tetap harus ada tanya jawab dengan gurunya, ya. Ini asinkronus kolaboratif namanya. Nah, jadi untuk kuadran ketiga ini mungkin dipakai oleh siswa yang saat itu punya berhalangan, misalnya dia sedang mungkin sedang dalam perjalanan atau dia sedang mungkin pada sesi itu dia harus
mengikuti sebuah event atau dia ternyata dia ikut dalam pelatnas misalnya, dia tidak bisa ikut pembelajaran secara normal. Ini untuk anak yang sedang berhalangan. Ya. Ini bisa menggunakan kuadran ketiga, ya, yaitu asinkronus kolaboratif, di mana dia tidak bisa ikut secara langsung, tapi dengan waktu yang berbeda, ya, dan dia tetap bisa bertanya kepada gurunya. Nah, ini kuadran ketiga. Kemudian kita setelah dari kuadran ketiga, kita nyebrang lagi ke sebelah kanan, kuadran keempat. Sebelah kanan ini zonanya sinkronus, ya. Kalau yang sebelah kiri kan asinkronus, yang sebelah kanan sinkronus. Ini belajar tatap maya. Ini seperti halnya Zoom seperti ini, ya, di mana siswa bisa berinteraksi secara langsung dengan gurunya, ya, dengan aplikasi tentunya, secara dengan video call. Dia bisa pada saat yang sama dengan teman-temannya yang di kelas, ya, dengan pada saat yang bersamaan dia mengikuti jadwalnya sesuai jadwal, dan dia bisa bertanya secara virtual. Nah, ini adalah kuadran keempat. Jadi tetap sinkronus tapi tatap maya, tetap bareng dengan teman-temannya yang di kelas, tapi dia di tempat yang berbeda, ya. Dan bisa tanya dengan gurunya. Nah, inilah 4 kuadran pembelajaran yang kita akan layani dalam kelas virtual. Jadi kelas virtual ini bisa untuk kuadran 1, 2, 3 maupun 4. 4-4-nya bisa dilakukan menggunakan kelas virtual. Oke, next. Kelas virtual. Pertama buka halaman sekolah.id tutorial. Virtual. Pertama buka halaman sekolah.id. Oke. Nah, ini bagaimana menyiapkan kelas virtual. Ini ada tutorialnya. Ada tutorialnya yang nanti bisa dilihat, ya. Secara ini aja, saya tidak perlu menjelaskan secara rinci, tapi di sana ada step-stepnya, ya, yang nanti peserta bisa play dan bisa pause, ya. Silakan nanti ini di-share, ya, materinya, sehingga semua bisa play, bisa pause, ya, sendiri sesuai dengan keinginannya, ya. Karena kalau kita play secara langsung ini terlalu cepat, ya. Karena ini kan hanya menggunakan aplikasi editing yang sederhana, sehingga tidak bisa terlalu lama, ya, menggunakan ya, materinya juga sedikit karena tidak terlalu banyak. Saya yakin ini mudah, ya. Nanti bisa dipraktekkan, ya, bagaimana menyusun kelas virtual di TV sekolah. Pertama tadi yang perlu diingat, videonya tidak harus membuat sendiri, tapi apabila mampu membuat, silakan. Itu akan lebih keren, ya, seperti itu. Artinya video itu tidak wajib dibuat sendiri. Tapi apabila membuat sendiri, nah, itu adalah nilai lebih bagi Anda, ya, sebagai guru dan juga sebagai mahasiswa. Kalau Anda punya waktu untuk membuat video yang keren, itu akan menjadi sebuah nilai tambah. Mungkin kita bisa play sebentar sampai selesai, itu juga tidak lama karena durasinya cuma berapa 3 menit. Silakan. Tutorial mengelola kelas virtual. Pertama buka halaman sekolah.id, lalu klik tombol login. Untuk membuat akun baru, klik pada teks di sini berwarna biru. Pilih login sebagai guru atau dosen. Lengkapi data Anda. Klik bukan robot, lengkapi dengan foto profil. Lengkapi data instansi atau sekolah dan masukkan nomor NPSN. Selamat, sekarang Anda telah terdaftar di TV sekolah. Verifikator akan menyetujui Anda. Sekarang klik menu saya di kanan atas. Pada menu video, klik video saya dan klik tombol tambah. Lengkapi data video, masukkan link video dari YouTube, lalu klik OK. Klik menu kelas virtual. Pilih modul. Pilih tambah modul baru. Lengkapi data modul, pertemuan minggu keberapa, klik simpan.
Klik edit untuk melengkapi. Lalu klik detail. Lengkapi materi, soal asesmen, tugas, masukkan video, isi uraian materi, klik update. Klik tambah untuk menambahkan soal dan setting soal. Atur urutan soal dan status soal adalah publish. Nanti Anda bisa melihat nilai siswa. Sekarang tambahkan tugas dan klik update, lalu Anda bisa klik tampilan modul. Inilah modul Anda yang telah siap. Begini tampilan modul kelas virtual. Ada menu chat dan video conference. Ayo manfaatkan fitur kelas virtual untuk pembelajaran di kelas. Oke, pause dulu. Ini slide terakhir. Ini adalah struktur modul kelas virtual. Jadi dalam satu semester, ya, ini ada modul 0, ada modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada modul 9, ada dan sebagainya. Nah, dalam kelas virtual ini sebenarnya ada dalam satu pertemuan ada berapa modul ya? Sebenarnya sih ada 16 modul kalau tidak salah. Di sana ada modul belajar, ada assessment atau ujian. Dan juga pada modul terakhir itu ada ujian lagi dan ada remedial. Jadi ada remedial di modul 21 kalau tidak salah. Tapi untuk pembelajarannya ada 16 modul. Jadi ada tambahan untuk modul assessment, ada 2, dan ada juga remedial. Nah itu sepertinya kalau modul remedial itu cuma copy paste dengan modul assessment-nya. Jadi mungkin hanya diacak soalnya yang berbeda. Itu ini menjadi sebuah paket untuk satu semester, di mana setiap bulan itu ada 4 modul, ya. Jadi untuk satu semester ada 16 modul, dan ada assessment, 2 kali assessment, ya, dan ada remedial. Nah itu yang ada di modul kelas virtual. Nanti kalau mau nyoba bisa buat satu modul dulu. Terserah mau dipakai untuk pertemuan berapa. Ya. Pertemuan pertama, 2, 3 atau terserah. Sebaiknya sih mungkin kalau untuk ini peserta ini ngajar PAUD atau SD atau SMP, saya nggak, mungkin saya perlu masukan ya. Artinya saya biar bisa paham ya. Kalau PAUD kan mungkin tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau SD, SMP kan, bahkan SMA itu materinya lebih kompleks. Mungkin itu dari saya ya tentang kelas virtual ya. Barangkali nanti ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Pak Sigit. Teman-teman, ya. Kini tiba saatnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pak Sigit mohon izin, kemudian Pak Dr. Mulyadi akan menyampaikan apa? Kurang lebih silakan kepada Pak Dr. Mulyadi. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ini sudah ada raise hand Mbak Nin dan Mbak Dini. Silakan kepada Pak Dr. Mulyadi. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Tentunya gini, saya memang belum mempersiapkan apa yang harus saya bawakan ya. Artinya saya cuma hanya dengarkan aja dulu Bu Yufi. Mungkin hari ini kan sudah dibawakan 2 narasumber. Pada prinsipnya nanti mungkin saja ke depannya boleh saya bisa berbagi di dalam pemberian materi, Ibu. Intinya seperti itu. Fokus pada narasumber dulu aja. Begitu, Bu. Baik.
Ya, terima kasih. Gitu, Pak Dr. Mulyadi, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Pak Sigit, sudah ada 1, 2, 3, 4 penanya. Yang pertama Mbak Nin, dipersilakan dulu kepada Mbak Nin. Baik Bun, terima kasih. Pak Sigit ingin bertanya untuk proses setelah kita pembuatan video ya. Tadi Bapak bilang ada untuk upload dengan link dan ada verifikasi gitu ya. Nah, untuk kami kan tadi kurang lebihnya ada 16 modul gitu ya Pak ya. Jadi untuk kami sekarang buat akun dulu, ada link khusus atau tidak. Kemudian yang kedua, kami tahu kalau sudah diverifikasinya itu kapan dan kita bisa mulai uploadnya kapan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nin. Pak Sigit, apakah langsung dijawab atau menunggu yang lain? Langsung dijawab aja, Silakan. takutnya lupa. Baik. Oke. Baik, untuk verifikasi ini sebenarnya oleh verifikator sekolahnya. Jadi kalau misalnya itu juga sebagai verifikator, maka tidak perlu diverifikasi lagi videonya. Kalau video itu yang mengupload adalah verifikator sekolah. Tapi kalau bukan verifikator, maka verifikator sekolah harus memverifikasi ya. Bukan saya yang verifikasi, bukan admin yang verifikasi, tapi verifikator sekolah masing-masing. Karena video ini kan mungkin kalau tidak sesuai dengan mungkin norma di sekolah, wah ini kok begini amat gitu. Itu kadang-kadang pihak sekolah merasa kurang berkenan. Nah itu kan istilahnya yang punya otoritas adalah sekolah masing-masing. Seperti itu. Jadi bukan dari kami, tapi dari verifikator sekolah yang memverifikasi video guru itu. Mungkin seperti itu. Atau memang kalau untuk tugas ini seandainya sekolahnya belum punya verifikator ya sebaiknya menjadi verifikator dulu ya, nanti pada saat login ya itu nanti akan ada apabila di sekolahnya itu belum ada verifikator akan ada tawaran apakah Anda bersedia menjadi verifikator, tinggal klik ya, maka nanti secara otomatis Anda menjadi verifikator. Dan memang nanti kalau begitu ada verifikator, karena ini adalah menu berbayar, nanti langsung ada tagihan. Makanya untuk perkuliahan ini nanti di list saja, nama sekolahnya apa, biar saya bebaskan dulu tagihannya, biar nanti tidak mengganggu perkuliahan ya. Saya bebaskan dulu tagihannya, sehingga nanti itu bisa segera Ibu bisa langsung menjadi verifikator tanpa harus memikirkan tagihannya. Dan langsung bisa mencoba membuat modulnya. Karena Ibu sebagai verifikator maka tidak perlu diverifikasi lagi. Karena biasanya jeruk makan jeruk kan. Itu ya, verifikator diverifikasi lagi yang lucu. Jadi, tidak perlu diverifikasi lagi. Mungkin seperti itu ya. Mungkin bisa, apakah itu sudah menjawab? Amin. Iya, berarti saya nanti praktek dulu ya Pak. Kalau misalnya masih ada kendala mungkin via grup aja ya Pak. Iya, ya nanti via grup saja, nanti tanya siapnya. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Nin, terima kasih Pak Sigit. Lanjut penanya kedua Mbak Dini Veronica, persilahkan. Terima kasih Ibu moderator yang baik hati. Pak Sigit, saya mau tanya, ini menarik sekali ya bikin modul ajar. Saya dari semalam tuh ngubuk-ngubuk sampai begadang. Seneng gitu kayaknya bikinnya tuh, tetapi ada yang terbesit dalam pikiran saya. Sebenarnya modul ajar yang kita buat dalam bentuk digital ini idealnya berapa waktunya gitu. Jadi kan biasanya kalau TV tayang itu kan ada berapa menit yang orang-orang memang bisa fokus dan berapa menit orang udah bosen gitu. Jadi kalau untuk modul ajar apakah ada yang seperti itu juga atau nggak masalah mau panjang mau pendek seperti itu Pak? Oke, terima kasih Pak Sigit. Baik Ibu Dini, untuk modul ini berbeda dengan TV ya, karena ini adalah
fitur yang berbeda, tapi ini melengkapi dari aplikasi TV sekolah. Jadi dalam TV sekolah itu ada fitur namanya kelas virtual. Jadi berbeda. Kalau kelas virtual ini kan untuk modul ajar, untuk bahan ajar. Kalau TV kan untuk siaran, beda. Siaran dengan ngajar kan beda. Jadi berapapun boleh ya Pak? Yang jelas setahu saya yang betah melihat video dengan durasi 2 kali 45 menit itu hanya sepak bola. Yang lain enggak. Tidak akan betah orang menonton film 2 kali 45 menit itu kecuali sepak bola. Pak Sigit, saya jadi ingat pertanyaan teman-teman kemarin, Bu Sri, untuk mohon maaf saya salah ya, karena mumpung ini Pak Sigit, pertama yang saya tanyakan untuk penayangan nanti itu lebih baik animasi atau guru, itu yang pertama, karena saya banyak melihat di modul itu lebih oke, lebih menarik itu kalau animasi gitu ya, yang kemarin yang ditanyakan. Nah, Pak Sigit kan kebetulan ngembang di Kemdikbud langsung gitu ya. Jadi mohon nanti dijawab. Lebih oke untuk modul ini animasi atau boleh gurunya? Kalau kemarin saya jawab lebih oke-nya itu animasi yang lucu-lucu gitu loh ya. Karena kalau gurunya itu udah sering ketemu gitu. Jadi kalau bisa dengan yang animasi lucu-lucu itu yang pertama. Tapi nanti jawabannya di Pak Sigit yang langsung orang Kemdikbud langsung. Yang kedua, untuk fokus menerima materi itu anak-anak yang namanya anak PAUD itu konsentrasi itu hanya sekitar 10-15 menit saja. Itu di dalam teorinya. Nah, kemarin saya jawab seperti itu di dalam ruangan ini. Yang saya tanyakan Pak Sigit, pada saat nanti bikin modul, kalau film boleh lama, 3 jam, 6 jam di gedung film juga kita aman-aman aja gitu ya, sambil makanan. Tapi ini adalah di kelas virtual. Untuk modul itu berapa lama biasanya standarnya? Karena kemarin saya jawabnya ya sekitar 10-15 menit itu konsentrasi anak. Setelah itu pasti buyar. Tapi apakah ada standar dari Kemdikbud sendiri yang menyatakan bahwa modul itu paling tidak berapa detik, berapa menit gitu ya. Kalau teman-teman kemarin ada yang bilang, justru bagaimana kalau 7 menit gitu ya. Itu kan ya. Nah, lebih tepatnya saya serahkan ke Pak Sigit. Tetapi memang di dalam dunia anak itu ada landasan teorinya bahwa konsentrasi anak usia dini itu pada permainan sesuatu itu hanya sekitar 10-15 menit saja. Makanya di dalam permainan Montessori, sekolah Montessori itu dalam satu ruangan itu banyak mainan, tapi anak diberikan kebebasan. Dan di dalam ruangan itu ada 40 anak biasanya. Tetapi anak tidak ada yang berantem. Karena setelah 15 menit maksimal dia akan pindah sendiri. Jadi yang tadinya dipakai anak ini nanti dilepas, dia pindah lagi. Yang satunya pindah lagi, yang satunya pindah lagi. Nah, seperti itu Pak Sigit. Silakan dijelaskan. Terima kasih. Nanti teman-teman yang mau tanya lagi silakan. Baik, untuk video sih ya tadi saya sampaikan kalau yang betah 2 kali 45 menit hanya sepak bola doang. Itu untuk bapak-bapak. Kalau sekarang itu lebih ekstrim. 3 menit aja udah bosan anak-anak itu. Ekstrim sekarang. Jadi secara standar nggak ada, di Kemdikbud nggak ada standar ya. Kalau dulu kita buat video penelitian 24 menit dulu ya. Dan itu tidak laku ternyata. Setelah kita lakukan survei, lakukan uji coba, 40 menit itu membosankan sekali ya. Kita membuat video 24 menit itu kita udah mati-matian itu bisa dilihat oleh siswa itu susah. Sekarang itu anak-anak cuma cukup 3 menit, bahkan 1 menit. Anak-anak sekarang 1 menit bosan. Jadi perkembangan anak sekarang itu luar biasa. Ya. Baik, yang saya tanyakan Pak Sigit, di dalam modul itu kan ada pengantar, ada materi, ada kuis, pertanyaan, tanya jawab dan sebagainya. Dan harapannya kan anak itu ada di depan virtual itu kan bisa belajar fokus kan. Kalau misalnya hanya 1 detik saja, apa yang didapat gitu kira-kira gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau dia ada pengantar, terus kemudian dia ada komunikasi,
ada ngecat dari pertanyaan dan sebagainya. Kemudian ada mungkin nggak jelas terus diperpanjang dan sebagainya. Nah itu kira-kira apakah hanya 1 detik atau 1 menit saja gitu, kira-kira seperti itu. Itu loh, ya. Terima kasih karena kan ada evaluasinya kan. Iya kan, di sana contoh modulnya kan. Nah kalau 1 menit kan dapat apa gitu. Sedangkan di sana ada contoh, silakan bikin angka 1, 2, 3, 4. Kemudian kucing makanannya apa? Ayam makanannya apa? Kalau 1 menit nggak cukup waktunya. Gitu. Nah, kira-kira silakan. Ya. Jadi dalam satu modul itu kan terbagi menjadi ada video, ada uraian materi. Tentunya uraian materinya pun tidak hanya teks saja, tapi kalau untuk pendidikan dasar mungkin harus dilengkapi gambar. Nah itu makanya siswa melihat atau berada di dalam modul itu ya tentu saja lebih dari 1 menit karena dia melihat videonya saja mungkin lebih dari 1 menit. Nanti masih dia melihat di uraian materinya, poin-poinnya apa sih gitu kan. Kemudian nanti di sana ada latihan dan sebagainya. Makanya di sana kan ada model. Gurunya itu mengarahkan seperti apa. Oh pertama sekarang silakan lihat videonya dulu sebentar. Setelah itu ada pertanyaan enggak dari video itu. Lalu setelah itu guru mengarahkan silakan sekarang kalau nggak ada pertanyaan baca lagi uraiannya, poin-poinnya, apakah bisa menyimpulkan dari poin-poin itu misalnya. Nah itulah nanti guru itu mengarahkan seperti itu. Ya. Tapi guru tidak perlu harus menjelaskan materi secara detail, tapi materi itu sudah ada dalam video. Dan videonya kalau kita pengen apa ya, yang menarik itu seperti apa, nah itu memang benar apa yang disampaikan Bu Sri bahwa lebih menarik itu adalah animasi. Kalau misalnya kita katakan kita boleh tunjuk ya kayak channelnya kok bisa cakep. Atau kalau yang dari luar negeri juga banyak ya seperti itu. Ya. Tapi tentu saja bahasanya cari yang bahasa Indonesia. Yang terjemahan juga udah banyak. Nah itu bisa diambil. Kalau membuat sendiri terus terang yang animasi agak keteteran. Saya yakin ini membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk membuat 1 modul saja karena untuk membuat video animasinya aja sudah cukup pusing kita ya. Jadi memang kalau pengen simple ya guru itu tinggal memilah dan memilih yang dari yang sudah ada ya. Oh ini bagus dipakai aja gitu. Ternyata diizinkan oleh pemiliknya bagus. Kalau tidak diizin waduh harus nyari yang pas yang mana. Terpaksa nggak ada ya harus bikin nah, gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi ya terpaksanya kalau tidak ada betul-betul nggak ada yang pas cari di YouTube nggak ada ya terpaksa harus bikin sendiri karena masuk harus menyampaikan materi A videonya adanya B udah masukin aja ya jangan gitu kan harus bikin yang A gitu kan seperti itu ya mungkin perlu membuat animasi sederhana menggunakan PowerPoint bisa ya atau menggunakan Canva juga bisa ya. Atau apa sudah banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan ya tentu saja tidak sebagus yang sudah ada di seperti di kok bisa atau mana jauh ya tapi seandainya ibu bisa melakukan itu luar biasa dan tentu saja kalau isinya nanti di kelas virtual kan ada fitur ada menu video conference itu yang muncul gurunya di video yang ada di sana juga gurunya lagi bosen gitu kan di sana juga videonya gurunya yang di video conference juga gurunya lagi gitu kan nah apa bedanya kan gitu ya sebaiknya sih yang ada di video tadi jangan gurunya juga gitu karena nanti ada di fitur video conference-nya gurunya kan gitu seperti itu sih oke ya Baik terima kasih Pak Sigit masih ada 2 penanya lagi Pak Sigit nih waktu kita bersisa kurang lebih 10 menit lagi ya
Dipersilakan kepada Ibu Eni, nanti dilanjutkan dengan Ibu Nur Lailatul Jannah. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bunda Yupi. Maaf, boleh izin off kamera soalnya kalau nanti ke on kamera jadi kurang jelas sinyalnya. Silakan. Izin bertanya, Pak Sigit, untuk apa sih kelas virtual ini? Apa pendaftarannya sama seperti dulu kita masuk ke apa sih TV sekolah gitu? Apa beda lagi emailnya untuk masuk ke kelas virtual ini? Untuk mengupload video-video atau modul-modul gitu. Itu saja. Dulu kan kelas kita tuh udah bikin nih masuk ke TV sekolah dan udah jadi verifikator. Terus ada juga teman-teman yang belum di apa sih di ACC juga jadi verifikator. Apa kita harus mengulangnya lagi dengan email yang sama atau dengan email yang lain gitu supaya kita bisa masuk ke kelas virtual ini dan bikin modul-modul? Oke. Jadi kita tinggal melanjutkan aja menggunakan email yang lama. Kita tinggal lanjutkan. Yang kemarin kan baru bikin playlist ya gitu kan. Nah, sekarang kita lanjutkan membuat kelas virtualnya. Maaf, Pak Sigit, yang ada juga kan, yang contohnya punya saya kan udah masuk ke apa verifikator, tapi setelah saya masuk lagi pakai email itu ternyata pakai email itu tidak bisa masuk. Email salah, tapi saya sudah nyampe ke verifikator gitu, tinggal melanjutkan saja gitu. Setelah saya buka lagi pakai email yang saya daftar verifikator itu, ternyata email itu nggak bisa dipakai lagi, email salah gitu. Saya mencoba memakai email baru, ternyata email itu tetap sama, email salah. Jadi saya harus bikin yang baru, bikin apa sih email yang baru masuk ke TV sekolah itu, atau email saya yang dulu ini dulu sama Pak Sigit. Sebaiknya pakai email yang lama aja. Nanti kalau ternyata mungkin Ibu lupa passwordnya atau apa, nanti akan ada email salah. Nanti saya reset aja nanti passwordnya. Ya. Berarti kalau di reset sama Pak Sigit, saya berarti ngulang lagi dari awal ya Pak, login lagi dari awal. Oh enggak, langsung masuk nanti dengan password yang baru. Oh, dengan password yang baru, tapi saya sudah nyampe nih sudah menjadi verifikator gitu. Iya. Iya. Takutnya, soalnya ya, saya sudah compare ke Bapak, tapi belum direspon. Oh iya. Bukan WA. Ya, saya sudah mencoba lagi, tapi tetap sama emailnya masih salah. Dan saya ingin melanjutkan ke kelas ini bingung gitu. Apa saya bikin yang baru atau bagaimana gitu? Ya mungkin ada satu huruf yang keliru di passwordnya barangkali ya, jadi tidak bisa login. Nanti coba saya resetkan bagi yang lupa password atau yang mungkin terkendala. Nanti saya reset dulu. Kemudian juga yang terkendala dengan apa? Nanti kena tagihan nanti di nama sekolahnya nanti disampaikan nanti biar saya kasih free dulu ya gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak Sigit. Baik, terima kasih Pak Sigit, terima kasih Bu Eni. Selanjutnya penanya terakhir Ibu Nur Lailatul Jannah, silakan. Terima kasih banyak Ibu Yufi sudah diberi kesempatan. Baik, izin Pak Sigit mau bertanya. Ini untuk kelas virtual ini berarti hampir sama dengan kelas maya yang ada di rumah belajar ya Pak. Terus selanjutnya untuk verifikator ini Pak, apakah kedepannya nanti kita harus membayar 100.000 setiap bulannya atau bagaimana agar bisa tetap berlanjut ini TV sekolahnya gitu? Ya itu saja Bapak. Terima kasih banyak. Baik. Kalau untuk keperluan perkuliahan ini kita gratiskan. Tapi kalau nanti untuk next-nya ada banyak solusi sebenarnya ya. Ada banyak solusi di TV sekolah ya. Karena kalau kita bayar ya nanti mungkin nanti kontaknya ke Pak Tiun.
Karena mungkin nanti pembayarannya juga next-nya itu tidak bisa per bulan ya. Harus semester. Agak lumayan berasa. Tapi ada solusinya. Solusinya kita tetap ada program TV sekolah gratis tetap kita lakukan ya, dengan cara harus ada mentor yang ibu ini ya. Harus mentor pusat kalau sekarang ya, harus mentornya harus saya. Kemudian kalau mentornya bukan saya nggak bisa gratis. Dan mengikuti event bulanan. Event bulanan itu setiap bulan membuat ada 4 guru yang membuat 4 modul untuk 1 bulan. Jadi kalau ada 4 guru itu nyusun 4 modul untuk 1 bulan kan butuh 4 minggu ya, 4 modul gitu di aplikasi itu 4 modul. Maka nanti guru tersebut bisa dapat sertifikat ya. Dan juga apabila 4 gurunya dapat sertifikat, ada 4 guru yang dapat sertifikat di sekolah itu, maka otomatis sekolah tersebut mendapatkan akses gratis 1 bulan ke depan. Jadi kalau mau gratis harus ikut membuat modul seperti itu, role play-nya seperti itu, sehingga kita berharap ibu-ibu guru ini bisa membuat modul untuk sekolahnya masing-masing. Kalau ditargetkan dalam 1 bulan itu ada 4 modul, nanti dalam 1 tahun maka modulnya sudah komplit semua ya. Itu enak, tinggal pakai modulnya sendiri. Nah itu enak banget. Sehingga kalau dalam 1 tahun kan bulan ini 4 modul, bulan besok 4 modul, terus sampai 1 tahun, maka akan mendapatkan gratis secara otomatis gratis 1 tahun itu. Ya. Seperti itu. Dan kemudian juga modulnya itu apabila itu modulnya dipakai oleh sekolah lain, maka juga nanti akan ada monetize ya? Ya, monetize ya. Kalau dipakai oleh sekolah lain. Seperti itu. Monetize-nya nanti masuk ke siapa, Pak? Sementara ini kita settingnya di gurunya, bukan di sekolah. Oh, baik. Baik, Ibu Nur? Siap, Bu Yufi. Ya. Sudah cukup. Berarti ini ya Pak, maksudnya hampir sama ya Pak untuk fiturnya tuh kayak kelas maya yang ada di rumah belajar Pusdatin gitu ya Pak ya? Berbeda. Kalau lebih kelas lengkap yang ini ya Pak? Ya, kita kan dulu juga mengelola itu ya, tapi kan di kelas di rumah belajar kan lebih banyak di urean ya. Tapi kalau kita lebih fokus kepada aktivitas siswa, jadi di sana ada melihat video, ada melakukan mengerjakan asesmen, ada mengerjakan tugas dan sebagainya. Jadi kita lebih aktivitas di siswanya. Kalau di kelas maya di rumah belajar kan di sana modulnya lebih statis ya, lebih banyak uraian saja yang harus dibaca gitu kan. Kalau cuma membaca aja kan ya mungkin menurut kita tidak student center gitu. Makanya ini supaya lebih student center, lebih banyak aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa, tidak hanya membaca modul. Gitu. Baik, Pak Sigit. Pak, maaf Pak, saya boleh satu ini enggak Pak, apa namanya? Dulu kan pernah saya membuat media pembelajaran interaktif tuh Pak, pakai HTML5. Cuma saya lupa Pak, linknya itu apa sudah ditutup ya Pak atau bagaimana ya Pak? Dari rumah belajar. Waktu itu ikut pembatik. Ya, rumah belajar waktu itu sudah ditutup, tapi nggak tahu sudah launching lagi atau belum. Ya. Itu kalau membuat media pembelajaran interaktif itu Pak, apa namanya kan mau bikin modul pembelajaran yang kayak tadi Pak, cuman mau ambil media pembelajaran interaktif yang pernah saya buat, cuman saya lupa linknya gitu Pak. Nah kira-kira Pak Sigit kan dari Pusdatin itu Pak yang dulunya gitu ya. Nah itu dulu pakai aplikasi apa gitu ya Pak? Saya lupa banget gitu.
Waduh. Yang jelas untuk kelas mayanya belum dibuka lagi untuk di rumah belajar ya. Sementara masih berupa kumpulan video aja yang ada di rumah belajar yang sekarang. Yang kemarin sempat launching lagi, cuma isinya hanya video saja, belum ada atau belum dibuka lagi untuk kelas maya. Jadi linknya ya otomatis kalau dicari nggak ketemu. Iya, dulu udah pernah bikin media pembelajaran, nah cuman saya lupa linknya gitu, Pak. Mau cari lagi udah nggak ketemu. Iya, waktu itu kan sempat ada augmented reality segala macam sempat ada, cuman itu sudah belum dibuka lagi, atau bahkan sementara kan masih ya sudah ditutup kan itu kan. Dan yang baru tidak ada fitur itu, belum ada fitur itu. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bunda Yufi. Sama-sama, terima kasih Ibu Nur dan Pak Sigit. Kalau tadi Pak Sigit menyampaikan jika teman-teman ingin proses untuk kelas virtual ini tetap berlangsung dan Pak Sigit yang harus menjadi mentor, kami setuju Pak Sigit menjadi mentornya terus. Mohon izin. Dan juga ini menjadi sebuah challenge untuk kita, untuk kami ya. Kalau memang kontribusinya bahwa setiap minggu berarti dalam 1 bulan harus ada 4 modul ajar yang dibuat oleh guru dan kemudian diupload di dalam kelas virtual. Saya rasa ini sebuah challenge, sebuah kesempatan yang baik untuk kita nih teman-teman dan guru-guru kita berinovasi ya. Bagaimana cara membuat modul ajar yang nanti akhirnya menjadi sebuah ini ya, kita punya database keilmuan ya Pak Sigit ya, sehingga kita sendiri jadi punya beberapa yang tadi sudah seperti Bu Nur ya. Bu Nur kan sudah banyak sekali berkiprahnya di dunia virtual ini gitu. Ini menurut saya teman-teman mungkin nanti kita akan diskusi Pak di kelas bagaimana kita putuskan bahwa Pak Sigit menjadi mentor kami dan ini supaya tetap keberlangsungan ini berjalan dengan baik. Begitu Pak? Yep. Jadi kelas virtual ini tidak hanya sampai di menyelesaikan tugas UTS ataupun UAS, tapi ini adalah kesempatan baik teman-teman untuk kita untuk terus mengembangkan ilmu kita di sini. Yeah. Ya, waktu kita terima kasih Pak Sigit. Untuk ada lagi yang ingin disampaikan Pak Sigit? Terkait dengan Bapak nanti akan menjadi mentor misalnya, mohon izin kepada Ibu Sriwatini juga. Oke, baik. Jadi TV sekolah ini kan kita kadang-kadang menjadi sebuah LXP atau Learning Experience Platform, di mana nantinya tidak hanya pembelajaran di kelas virtual atau di kelas itu menjadi bahan asesmen siswa, tapi juga aktivitas yang lain di ekstrakurikuler itu menjadi semacam data yang dilihat oleh guru bahwa kemampuan siswa itu ternyata punya kemampuan yang lebih di dalam hal tertentu. Nah, itu menjadi sebuah data yang harus dimiliki oleh guru ya. Nah, dan itu sedang kita godok bareng, artinya aplikasi ini terus berkembang ya. Sehingga mungkin nanti akan ada banyak perubahan di dalam kelas virtual ini ya, di mana nanti fitur artificial intelligence itu adalah sebuah keharusan ya, sehingga nanti mungkin akan ada banyak data yang bisa diambil guru di sana. Tapi sementara memang belum ya. Tapi kita tetap berusaha sekeras mungkin. Semoga aplikasi itu betul-betul menjadi LXP yang menjadi rujukan bagi siapa saja. Bahkan ini akan sangat memudahkan guru untuk melihat potensi siswa. Dan kita berusaha ya, dan kita juga mohon bantuan dari teman-teman guru, teman-teman mahasiswa supaya bisa ikut mengembangkan kelas virtual ini, sehingga ini betul-betul menjadi sesuatu yang dibutuhkan ya, menjadi sebuah kebutuhan bagi semua guru. Itu menurut saya dari saya. Baik.
Baik, terima kasih Pak Sigit. Terima kasih untuk materi yang luar biasa untuk kita semua dan terima kasih kepada Bapak Dr. Mulyadi ya. Selanjutnya kita akan menyampaikan piagam penghargaan sebuah sertifikat dari Universitas Pancasakti Bekasi kepada narasumber kita di sore hari ini, kepada Pak Sigit. Mohon izin, mohon berkenan Ibu Sriwatini untuk menyampaikan sertifikat untuk narasumber. Dipersilakan kepada Ibu Sriwatini. Ya, kepada Ibu Sriwatini. Baik, kelihatannya beliau sedang ada sesuatu begitu. Izinkan saya mewakili teman-teman dan tentu dosen pengampu Pak Sigit. Kami menyampaikan sertifikat penghargaan diberikan kepada Bapak Sigit Wiryawan Triwibowo. Mohon maaf ini belum diganti ya, SN. Nanti akan kami kirim yang sudah revisi, Pak. SSN sebagai narasumber webinar dosen tamu dengan tema media pembelajaran digital kelas virtual yang diselenggarakan oleh program studi pendidikan anak usia dini Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Bekasi pada hari ini, hari Rabu, tanggal 15 Mei 2022. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Luar biasa sekali Bapak tidak intinya membackup kami ya, mendukung kami sehingga kami terus mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa, Pak. Jangan lelah untuk terus membimbing kami, Pak. Dan teman-teman, saat ini kita sudah habis di waktu kita. Terima kasih kepada teman-teman yang saat ini sudah menjadi panitia hingga terlaksananya kegiatan webinar dosen tamu ini. Kepada teman-teman yang sudah terlibat, terima kasih kepada Ibu Sriwatini selaku dosen pengampu. Dan saya selaku moderator dan juga pembawa acara mengaturkan ungkapan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih untuk webinar dosen tamu kita di mata kuliah media pembelajaran digital pada hari ini ya, hari Rabu 15 Mei 2024 dengan tema media kelas virtual. Terima kasih, semoga semua hal yang baik ini bermanfaat untuk kita. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kita akan foto bersama dulu Pak Isvan, silahkan. Karena nanti di pelaporan kita harus ada fotonya di pelaporan ke pasca. Silahkan Pak Isvan. Apakah Pak Isvannya masih hadir? Ya, Pak Isvan. Ya, silahkan Pak Isvan. Kameranya sudah? Silahkan dibuka Ya. semua. Gunakan virtual background yang sudah ini Mbak Riri nih, virtual backgroundnya belum diganti. Ibu Erniati belum diganti virtual background. Ibu Sriwatini ada. Ibu Sriwatini ternyata ada beliau. Ibu. Saya ada dari awal sampai akhir. Tadi kami memanggil Ibu untuk menyampaikan sertifikat. Iya, karena kami lagi di ruangan untuk akreditasi. Oke. Iya, Tadi izin saya jadi bisa disampaikan kepada Bapak Sigit. Baik. Ya, siap. Baik, terima kasih. Kita akan foto bersama dulu, Ibu. Mohon izin untuk pelaporan dosen tamunya ke pasca nanti. Oke, siap. 1. 1, 2, 3. Udah, Bu? Sekali lagi, mau? Boleh? Ganti gaya. Mati gaya. Oke, sekali lagi.
1, 2, 3. Sudah Bu, siap? Baik, terima kasih Bu Sriwatini. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Sigit ya, selaku dosen tamu yang telah menyampaikan kuliahnya, materinya hari ini, hingga teman-teman bisa belajar sama Pak Sigit ya. Kan Pak Sigit kan memang pengembang media pembelajaran digital ya, pengembang media di Kemdikbud, jadi pasti ilmunya di sana banyak ya. Nah, dan terima kasih juga kepada Pak Dr. Tio Mulyadi. Teman-teman nanti bisa sharing. Beliau ilmunya banyak banget, keren banget. Silakan lihat di Facebook, fotonya dimanapun ya. Setiap hari moving. Jadi teman-teman boleh belajar banyak. Ya, teman-teman boleh belajar banyak. Nah, untuk teman-teman ini ya yang ada di pasca sarjana, terima kasih ya atas kerjasamanya semuanya. Semoga menjadi ilmu yang berkah. Nah, suatu saat nanti semoga Pak Dr. Tio Mulyadi ya bisa diminta untuk memberikan materi menjadi dosen tamu di lain waktu ya secara Siap Bu Dokter. ya, baik. Terima kasih sekali lagi Bu Dini, Bu Nur Lailatul, kemudian Bu Yufi, Bu Eli, Bu Erni, kemudian ada Pak Iswan, Bu Iria, Bu Sri Daryati, Bu Mario, Bu Dia, ya, Bu Christine, terus kemudian Bu Nur Helan, ya, semuanya ya yang sudah ada di ruangan ini. Semoga semuanya sehat selalu dan sukses ke depannya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Bu Dini dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sriwatini, baik terima kasih. Teman-teman, kita tutup kembali dengan mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin kita tutup untuk link Zoom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.